budaya Indonesia yang tadi dikatakan memang tadinya ada clash, ya, ada clash antara pemerintah dan ulama. Jadi ada halal bihalal. Jadi kalau kita nyebutkan halal bihalal itu orang Arab dan kenapa sih nggak ngerti apa itu halal bihalal? Dan sebetulnya kalau halal bihalal itu kalau bahasa yang benar itu halal, saling membebaskan gitu. Kalau ini halal bihalal itu bahasa Arab tapi bahasa Indonesia gitu. Kalau di bahasa Arabnya nggak ngerti tuh, tapi orang Arab bertanyakan halal bihalal itu apa nggak ngerti. Gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Kita halal bihalal, kenapa ada halal bihalal itu masya Allah ya ini. Coba saja sekarang. SKI yang banyak ini dosen ini apakah tiap hari kita akan bertemu seperti ini? Tidak. Kadang-kadang kalau pas satu jadwal baru bisa bertemu ya. Kalau tidak satu jadwal tidak. Tetapi dengan ada halal bihalal, masya Allah ya kali. Setidaknya lah 90% kan hadir. Itu bisa musyafahah. Kenapa beda ya musyafahah di HP dengan musyafahah di langsung? Ya, kalau musyafahah di HP itu kan atau walau biasa itu, tapi beda dengan ketemu seperti ini, masya Allah ya kali. Nah terus untuk apa sih halal bihalal? Intinya tadi yang dikatakan ya, memang ketika Idul Fitri selesai, itu pas Idul Fitri Allah memaafkan semua dosa manusia yang Allah, tetapi tidak menjamin yang hak adami dimaafkan. Sehingga para ulama itu kita halal bihalal. Kenapa? Ya bagusnya ketika setelah lebaran itu jangan menunggu sebetulnya minta maaf dulu ya. Kenapa? Karena kalau mudik nanti kan pulang lagi sudah laras, maaf-maafannya caranya cari memaafkan baru mudik gitu. Itu bagusnya gitu. Nah terus apa sih halal ini? Kecerdasan sosialnya ya. Halal itu menunjukkan kecerdasan sosial. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah. Nabi Musa, aku cinta kepadamu. Tahu tidak? Aku cinta kepadamu apa sebabnya? Ya Allah, mungkin sholat aku yang hebat. Kata Nabi Musa, sholat aku. Sholat itu. Kenapa Nabi Musa itu mengatakan sholat? Itu sholat betul. As-sholat dalam hadis, sholat yang ada. Jadi yang pertama dihisab sholat. Yang kalau sholatnya benar, semuanya dengan benar. Kalau salah, jangan salah. Makanya Nabi Musa mengatakan sholat ya Allah. Kata Allah, bukan itu yang aku cintai, penyebab yang aku cintai kepadamu. Kenapa? Karena sholat itu inna sholatatan afiyah, mencegah fahsya dan munkar untuk pribadi. Oh mungkin ya Allah, dikir aku memang. Kapanpun dimanapun aku selalu berzikir. Kata Allah kan, kenapa? Allah dzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya zikir itu menenangkan hati itu pribadi. Kesolehan pribadi bukan itu. Mungkin saum ya Allah, saum aku itu yang hebat. Kata Allah bukan. Kenapa? Karena saum itu mencegah dirimu, menahan dirimu, melatih dirimu untuk sabar, untuk menahan hawa nafsu, itu untuk pribadi. Jadi apa tuh ya Allah? Kata Allah, kamu melihat orang lain yang susah, melihat orang lain yang butuh, kamu cintai, kamu tolong, itulah yang paling hebat kata Allah. Bagaimana cinta kepada adalah sosial. Maka wajar kalau Nabi mengatakan kadang-kadang ketika kita inna Allah fi'auni abdi maka al-abdu fi'auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan selalu mencintai kita ketika cinta kita kepada orang lain. Allah akan menolong kita ketika kita selalu menolong orang lain. Jadi niatkan sebagai dosen itu ingin menolong orang lain, ingin mencerdaskan orang lain. Makanya wajar kalau Prof kemudian yang lainnya menyebutkan ini kampus pengabdian. Betul. Kenapa? Karena intinya itu. Ketika kita mengabdi niatnya ikhlas karena Allah itu memiliki gudang berisi insyaallah. Rezeki layak kasih akan menyeberang insyaallah. Itu terasa oleh kita. Maaf, kita mudah-mudahan dari sini kan tahu semuanya ya. Tapi kita nyaman aja di sini. Kenapa? Karena ini kekeluargaan ini sosial
aja suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke muridnya, yaitu Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Dia berkunjung, namanya murid sukunya wah nabung benar, kesukuhan seperti ayat. Semua makanan disiapkan. Kenapa? Menghormati guru. Kenapa? Karena tidak mungkin dia disebut orang iman ketika tidak memuliakan tamu, apalagi di gurunya. Karena kata Rasul, "Mayyu'minu billahi wal yawmil akhir, fayukrim dhaifahu." Karena siapa iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, memuliakan tamunya. Ini tamu semuanya tamu ibu kedua, kita akan memuliakan insyaallah ya. Insyaallah. Nah, tersayang anak saya. Itu memuliakan tamu. Jadi gurunya, apalagi gurunya memuliakan. Maka insyaallah ketika ingin berkah kita itu harus memuliakan gurunya. Insyaallah ketika kita memuliakan. Nah, kemudian karena Imam Syafi'i ini dimuliakan makanan serupa ayat dimakan banyak makan. Karena enak-enak makan banyak. Sekarang yang protes anaknya, putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Mama kata ke ayahnya, kenapa katanya ulama makannya rakus? Tahu namanya ulama kan harusnya juhud. Ini rakus kalau dimakan, aneh. Kata ayahnya. Pas semalam setelah malam makan banyak, mungkin karena makan banyak ngantuk, tidur. Pas tidur, Imam Ahmad bin Hanbal tahajud, anaknya tahajud, Imam Syafi'i tidak tahajud. Langsung protes lagi, mama, katanya ulama besar, tapi tidak tahajud aja gimana ya? Kalau ulama kan cinta terhadap sunnah, kenapa enggak tahajud? Enggak tahu, nanti aja tanyakan. Setelah itu, sholat Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian sholat subuh, dan anaknya Imam Syafi'i diri jalan, kemudian tidak perlu sholat. Mungkin malah anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, mama katanya ayah, ini saya sudah berangkat kuat, sudah 3 permasalahannya. Katanya ulama Nabi makan rakus. Yang kedua, kenapa dia tidak tahajud? Katanya cina. Yang ketiga, kenapa enggak wudhu dulu? Anakku, saya tidak berani komentar, tidak berani proses keputusan. Tidak benar, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Coba tanyakan aja. Dia tanya, mama katanya kamu ulama Yesus. Kenapa mama makan rakus itu kayak sebenarnya mulut, manggil mulut, popor manggil mulut, popor manggil mulut. Kenapa itu? Masya Allah ini dia baca hadis. Kata Rasul, ketika kita makan di orang yang sulit, ketika kita makan di orang yang dermawan, itu jadi sehat, itu berkah. Saya nanti ayahmu itu soleh, ayahmu itu hebat, maka aku ingin keberkahannya, maka aku mampu berani supaya berkah. Oh, kenapa mama ini malu tidak tahajud? Masya Allah, saya setelah makan nulis kitab untuk umat. Nulis kitab untuk umat sampai jam 3, sampai jam 4 saya nanti nulis ayat tahajud untuk pribadi, saya bikin buku untuk umat. Coba kamu hebatnya ayat untuk sendiri tahajud, saya untuk umat menulis buku, menulis kitab, kemudian ketiduran sambil duduk. Ya, yang ketiga kenapa mama langsung sholat tidak wudhu? Ya, menurut saya ketika tidur sambil duduk itu tidak batal wudhu. Maka saya langsung sholat. Oh gitu Pak. Masya Allah itu ya etika ayatnya Ahmad bin Hanbal ke gurunya tidak berani protes. Walau kelihatan dohirnya salah, tapi ternyata tidak. Yang kedua, ini biasanya kalau anak-anak masih tidak kuat, orangnya itu kalau masih muda itu masih berintis gitu ya. Pak, dia bertanya dengan nafsunya itu. Setelah itu tapi Masya Allah, oh ternyata ini alasannya baru yang makanya hati-hati betul rumah apapun yang dilakukan jangan dulu memprotes. Itu ada pikiran. Nah ini belum ini apa?
kesolehan sosial yang utama daripada kesolehan individu. Maka wajar kalau hadis menyebutkan khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini orang-orang yang mujahid, orang yang jihad, yang mencintakan ilmu. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu dilakukan oleh Allah. Biar tadi ada beribadah, biar berilmu, mengalahkan malaikat yang sudah beribadah 70.000 tahun. Padahal beribadah, tapi dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ilmu. Masya Allah. Maka Allah kita memberi ilmu kepada calon-calon guru dan seterusnya. Insya Allah kita menjadi. Kalau kita pada keadaan sedang berjuang seperti ini, insya Allah nanti syahid benar-benar. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan intinya kita ingin apa? Ingin silaturahim ya. Teman-teman saat saya atas setelah saya dari POB-nya, insya Allah ini hanya tradisi ya, yang tradisi ada untuk saling berbagi. Sebetulnya sudah tahu ini mengingatkan saja. Sekali lagi mohon maaf kepada guru-guru saya, juga mohon doanya supaya saya bisa istiqomah dan sehat selalu, dan mudah-mudahan para guru semuanya, dosen-dosen semuanya di sini, ketua PPH juga semoga mudah-mudahan dalam lindungan Allah, mudah-mudahan Allah yang biasa